Selamat datang di channel cerita horor Senja Maghrib. Cerita yang akan saya bawakan kali ini bercerita tentang kasih ibu sepanjang masa almarhum ibu pulang. Untuk selalu update cerita-cerita terbaru dari saya, jika berkenan, silahkan klik tombol subscribe, like, dan share cerita horor dari saya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kasih ibu sepanjang masa. Seorang ibu tidak akan pernah melupakan atau membiarkan dirinya lupa tanpa memberikan perhatian kepada sang buah hati. Dalam kisah ini, menceritakan kasih ibu tak pernah pudar, walaupun sudah dipisahkan dengan perbedaan alam. Puji adalah anak sulung dari dua bersaudara yang kini duduk di bangku kelas 2 SMP. Sedangkan adiknya, Niar, masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 5 SD. Dan adik bungsunya bernama Radit yang masih berusia 3 tahun. Puji yang masih menangisi jasad ibunya sambil ikut memandikan jenazah ibunya yang sudah terbujur kaku, yang sedang dimandikan oleh tetangga mereka. Ia masih tak percaya dengan kematian ibunya yang secara tiba-tiba. Sehari sebelumnya, sang ibu yang pulang sore sehabis berdagang, yang hanya mengeluhkan pusing setelah berdagang masakan matang, berkeliling desa menggunakan sepedanya. Memutuskan untuk tidur sejenak sambil menunggu ba'da maghrib. Namun, sampai lewat isya, sang ibu pun tak kunjung bangun. Semalaman Puji tidak menaruh curiga kepada ibunya, karena ia tahu bahwa ibunya kecapean setelah bekerja keras berjualan masakan matang menggunakan sepeda selama seharian. Puji dan kedua adiknya hanyalah anak yatim yang ditinggalkan ayah mereka, yang ketika itu Radit, adik bungsu Puji, berumur 5 bulan. Kini, setelah tidak ada sang ayah, sosok ibulah yang menggantikan posisi kepala rumah tangga. Harus membanting tulang, bekerja keras, dan Puji pun terpaksa harus meninggalkan keceriaan masa kanak-kanaknya. Karena ia harus bertanggung jawab menjaga dan mengurus adik-adiknya setelah pulang sekolah. Dan ibu masih seharian berdagang keliling. Kini, dihadapkan lagi dengan kenyataan yang sangat pahit. Ibunda mereka harus menyusul sang ayah menghadap Tuhan. Puji yang masih duduk di bangku kelas 2 SMP diharuskan dewasa mengurusi rumah dan kedua adiknya. Beruntung, rumah sederhana yang mereka tempati adalah milik orang tuanya sendiri dan bukan mengontrak. Bisa dibayangkan betapa sedih dan berat seorang gadis kecil seperti Puji harus menerima cobaan ini. Puji yang masih terisak berusaha menahan tangisnya. Dengan lembut dan cekatan, ikut membantu para tetangga memandikan sang ibu. Namun, ketika Puji hendak membersihkan sela-sela jari ibunya yang agak sedikit kaku, tiba-tiba jemari ibu memegang erat pergelangan tangan Puji. Puji yang melihat pemandangan itu sontak terdiam sesaat, seolah ia tak percaya apa yang ia lihat. Belum sempat Puji berteriak ingin memanggil beberapa ibu-ibu yang masih sibuk membersihkan bagian anggota tubuh sang ibu,
Tiba-tiba, tangan ibu melepaskan genggaman tangan Puji, dan tangan ibu kembali melemas setengah kaku. Puji yang melihat kejadian itu merasa kaget dan campur takut. Namun, kesedihan dan kehilangan yang mendalam yang dirasakan Puji menutup rasa takutnya itu. Malam pertama yang diawali dengan pengajian sederhana setelah ba'da Isya, Puji yang dibantu Bu Deis, tetangga mereka, merapihkan piring-piring saji dan tikar. Namun, malam itu Bu Deis tidak bisa menemani Puji dan adik-adiknya bermalam karena cucu Bu Deis sedang mengalami demam tinggi malam itu. Nak Puji, maaf, Bude tidak bisa menemani kalian malam ini. Kalau kamu mau, kamu dan adik-adikmu menginap saja di rumah Bude malam ini ya. Ajak Bu Deis kepada Puji. Puji yang menolak karena ia merasa sangat capek seharian ini. Ditambah lagi, ia tidak mau merepotkan tetangganya karena adik bungsunya yang masih berusia 3 tahun itu takut mengganggu cucunya Bu Deis yang sedang sakit. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Puji dan Niar yang masih sibuk mengerjakan PR mereka masing-masing karena mereka berdua izin tidak masuk sekolah hari ini karena ibu mereka meninggal dunia pada malam dini hari. Tiba-tiba, Niar sang adik mendengar tangisan adik bungsu mereka di dalam kamar sang ibu. Niar dan Puji saling menatap bingung karena Puji yang sudah menidurkan sang adik di dalam kamar mereka. Namun kini Radit sudah berpindah di kamar sang ibu. Niar, coba kamu lihat Radit sedang apa di kamar ibu. Gendong saja bawa ke kamar kakak. Malam ini kita tidur bareng di kamar kakak. Perintah Puji kepada Niar. Namun Niar yang usianya sudah 9 tahun itu sudah mengerti tentang cerita-cerita horor. Aku takut, Kak, kata teman-temanku. Jika orang yang sudah meninggal itu pasti akan jadi hantu, ujar Niar dengan suara cemas ketakutan. Hus, kamu itu kan ibu kita. Masa ibu mau menakut-nakuti anaknya sendiri sih? Ya sudah, kamu temani kakak ke kamar ibu ya, ucap Puji kepada Niar. Mereka berdua pun akhirnya memutuskan ke kamar sang ibu. Dengan perasaan takut dan tegang, pelan-pelan Puji memegang gagang pintu dan membuka pintu kamar ibu. Betapa mengejutkan. Puji dan Niar melihat pemandangan yang sangat tak terduga. Mereka berdua mematung, seolah masih tak percaya apa yang mereka lihat. Mereka melihat ibu mereka berada di dalam kamarnya, sedang memangku Radit yang tertidur pulas. Dengan rambut panjang gimbal dan gaun putih agak kusam. Namun wajah sang ibu tidak terlihat karena menunduk melihat Radit yang tertidur pulas. Setelah Puji dan Niar masuk ke kamar dan kaget hampir semaput melihat sosok ibu mereka. Tidak lama kemudian, sang ibu tiba-tiba terbang ke arah jendela dan menghilang. Niar yang masih kaget melihat kejadian yang belum pernah ia lihat sebelumnya,
masih syok apa yang ia lihat barusan. Namun Puji, yang terkaget mendengar tangisan adik bungsu mereka, yakni Radit, yang menangis seolah sedih ditinggalkan kembali oleh sang ibu. "Kak, tadi itu ibu terbang," ucap Niar sambil ketakutan mengumpet di belakang tubuh sang kakak. Puji yang langsung menggendong adiknya Radit langsung bergegas keluar kamar milik ibunya itu. Dan akhirnya mereka bertiga pun tidur sambil berpelukan di dalam kamar Puji. Keesokan paginya, Puji dan Niar kembali ke aktivitas sekolah dan Radit adik bungsu mereka dititipkan di tetangga mereka yakni Bu Deis. Siang hari, Niar yang pulang lebih dulu dari Puji merasa ketakutan jika harus pulang dan masuk ke rumah sendirian. Akhirnya, beberapa saat kemudian Puji yang sudah pulang sekolah sengaja mampir ke rumah Bu Deis untuk mengambil adiknya yang dititipkan tadi pagi. Sore hari, ketika ba'da maghrib, Bu Deis yang datang ke rumah Puji untuk mengantarkan makan malam untuk dirinya dan kedua adiknya. "Terima kasih Bude. Apakah Bude tidak bisa jika malam ini menginap di rumah kita?" tanya Puji kepada Bu Deis. "Kenapa nak? Apakah kamu merasa kesepian? Pergilah mengaji. Kirim doa untuk bapak dan ibu kalian. Jika kalian mau, kalian boleh tidur di rumah Bude malam ini," ujar Bu Deis dengan suara yang lembut. Puji dan Niar, yang hanya bisa saling menatap dan kemudian tertunduk lesu semenjak berita meninggalnya sang ibu. Kerabat dari ibu dan ayah mereka, setelah selesai pemakaman, mereka pun langsung pulang ke rumah masing-masing. Namun, sebenarnya sang ibu mempunyai kerabat dekat, yakni Tante Widya. Namun tempat tinggal Tante Widya yang di luar Pulau Jawa tidak bisa menghadiri pemakaman sang kakak, yakni ibunya Puji. Tak terasa waktu sudah menunjukkan larut malam. Puji dan Niar yang memutuskan untuk tidak bermalam di rumah Bu Deis. Mereka bertiga pun tidur masih di kamarnya Puji sang kakak. Namun, tiba-tiba Puji yang setengah tertidur mendengar sayup-sayup suara lantunan lagu pengantar tidur. Yang ia tahu, itu adalah suara ibu mereka yang berasal dari kamar sang ibu. Betapa kagetnya Puji yang melihat Radit sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kakaknya. Puji pun langsung membangunkan Niar sang adik. Namun, kali ini Niar tidak mau lagi diajak sang kakak untuk melihat apa yang terjadi di dalam kamar ibunya. "Aku gak mau, Kak. Aku takut lihat ibu," rengek Niar yang akhirnya menangis ketakutan. Apakah teror ibu selanjutnya yang akan dihadapi Niar dan Puji? Bagaimanakah kisah kelanjutannya? Nantikan kelanjutan kisah Kasih Ibu Sepanjang Masa bagian kedua. Sampai jumpa.